Alhamdulillah, Profesor Edi Armanto sudah mengunduh, share ya di grup kita tentang tujuan hidup manusia, berbagai ayat di sana yang sangat bermanfaat. Di antaranya surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Jadi akar katanya ain ba dal. Itulah jadi ibadah, mengabdi, jadi bahasa Indonesia abdi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, jadi jin itu disebut duluan. Memang jin diciptakan duluan dan baru manusia. Tidak ada tujuannya supaya ibadah, mengabdi kepada Allah. Nah, Al-Baqarah 30 ini surah Al-Baqarah 30 ini Allah mengingatkan kepada kita sekalian. Sudah ketemu ibu, bapak-bapak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa id ini dalam tafsir Jalalain disebutkan wadhkur. Ingatlah olehmu, supaya kita selalu ingat. Itu ketika qala telah berfirman Rabbuka, siapa yang berfirman? Rabbuka, Tuhanmu. Allah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat. Firman Allah, ini sungguh aku ja'ilun fil ardi, aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah ini artinya pengganti Allah di muka bumi. Qalu, mereka para malaikat berkata, apakah taj'alu, engkau hendak menjadikan fiha, di dalam bumi tadi, may yufsidu fiha, orang yang berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku dima, dan orang yang menumpahkan darah. Jadi dua di sini keberatan malaikat. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia di muka bumi, orang-orang yang merusak kehidupan di bumi dan menumpahkan darah. Wa nahnu, sedangkan kami para malaikat, nusabbihu bihamdika, senantiasa bertasbih, terus menerus bertasbih kepadamu ya Allah, bihamdika, dengan memujimu. Wa nuqaddisu lak, dan kami selalu menyucikan namamu. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku a'lamu, lebih mengetahui. Ini isim tafdil, aku lebih mengetahui, ma, sesuatu, apa saja, la, yang kamu sekalian, ta'lamun, tidak mengetahui. Nah, dialog Allah dengan malaikat yang seperti ini oleh Allah dimuat di berbagai surat. Tadi Al-Baqarah ada, nanti surat Al-A'raf ada, surat Al-Hijr ada. Jadi kalau berulang-ulang itu menunjukkan betapa pentingnya hal ini disampaikan oleh Allah kepada kita. Maka di sini ingatlah, wadhkur, ingatlah terus-menerus ketika Allah berfirman. Jadi Allah ini
menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah, pengganti Allah. Nah, ibu-ibu bapak, ini nanti kalau dihubungkan dengan surat Hud ayat 60. Surat Hud, surat ke-11. Mari kita lihat surat Hud, surat ke-11. Sebelum Yusuf ya, Yusuf 12, Ar-Ra'd 13. Surat Hud, surat ke-11, ayat 60. Surat Hud, surat ke-11 ayat 60. Yo, lain ya. Ada yang pas 61. Bukan 60 tapi 61. 61 ya, 61. Ini ada kata wasta'marakum ini. Maaf bukan 60 tapi 61 ya. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila samuda akhahum sholiha, kepada kaum Samud kami Allah telah mengutus saudara mereka yaitu Soleh, Nabi Soleh. Mudah mengingatkan karena Samud Samud ini dua suku, Samud, nabinya Soleh. Kalau Hud satu suku itu kaumnya Ad. Hud ngapalkannya. Soleh, Samud, Soleh, Samud, Soleh, Samud, dua suku. Wa ila Samud, dan kepada kaum Samud, akhahum, kami Allah telah mengutus saudara mereka yaitu Solihah, Nabi Soleh. Mukjizatnya apa ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, mukjizat Nabi Soleh. Unta keluar dari batu, sebongkah batu besar terbelah, lalu meloncat seekor unta betina. Qala, berkata Nabi Soleh, ya qaumi ubudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah. Malakum, tiada bagimu, min ilahin, Tuhan, ghairuh, selain Allah. Huwa, dia Allah, ansa'akum, telah menciptakan kamu, telah menumbuhkan kamu, minal ard, dari bumi, dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan Allah meminta kamu memakmurkan kehidupan di dunia. Nah, ini. Memakmurkan itu apa? Kamu menciptakan, mewujudkan keadilan, kesejahteraan di dalam bumi, di bumi ini. Makanya betul Pak Haji Soleh, pengurus masjid sekarang namanya Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, Dewan Kemakmuran Masjid, Dewan suatu lembaga yang memakmurkan masjid. Bahasa Arab yang lain untuk pengurus masjid itu namanya takmir masjid. Itu lembaga yang meramaikan masjid dengan sholat jamaah, sholat jamaahnya, tadabbur Qur'annya seperti pagi ini, kemudian dengan menyejahterakan umatnya dengan program beras du'afa'nya, dengan sarapan ahad paginya. Nah, itu semuanya memakmurkan masjid dengan menyejahterakan umatnya. Wasta'mara, jadi kata kerja yang bunyinya istafala itu artinya minta. Istaghfara, minta ampun. Istakmala, minta disempurnakan. Jadi kalau bulan Hijriah itu 30 hari diistikmalkan, disempurnakan 30 hari. Wastaghfiruhu, dan mohonlah ampun kamu sekalian kepada Allah atas segala dosa-dosamu, atas segala kesalahanmu. Summa, kemudian tubu ilaih, bertobatlah kamu sekalian kepadanya, kepada Allah. Inna, sungguh Rabbi, Tuhanku,
Qaribun dekat, sangat dekat. Mujibun sangat-sangat mengabulkan doa. Nah, ini yang kedua, surat yang kedua tadi, Allah menciptakan manusia ditumbuhkan dari tanah, dari bumi, dan Allah meminta kita sekalian memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Nah, sekarang yang ketiga sebagai pembuka untuk nanti bapak-bapak ibu-ibu dari dan untuk kita, surat Qasas ayat 77. Surat Al-Qasas surat ke-28. Surat Qasas ayat ke-28 ayat 77. Wah, ini sangat terkenal ini. Para dai, para mubaligh sering sekali membacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, carilah olehmu, fi di dalam ma segala apa saja ataqallah yang Allah telah datangkan, anugerahkan, karuniakan kepadamu. Kita dikaruniakan oleh Allah umur, kita dikaruniai sehat, kita dikaruniai harta benda, kita dikaruniai ilmu, kita dikaruniai jaringan teman-teman, silaturahim, banyak kawan. Semuanya datang dari Allah. Wabtaghi, carilah olehmu, fi di dalam ma segala apa saja ataqallahu yang Allah telah datangkan kepadamu, Allah telah karuniakan kepadamu, Allah telah anugerahkan kepadamu untuk ad-darul akhirah, kebahagiaan di negeri akhirat, yaitu surganya Allah. Wala tansa, tetapi jangan lupakan nasibaka, bagianmu, minad dunya, di dunia. Untuk bisa hidup kita harus punya penghasilan, maka jangan lupa profesimu di dunia, jadi petani, jadi pedagang, jadi karyawan, jadi macam-macam untuk mendapatkan rezeki Allah, menjemput rezeki Allah, ma'isyah, untuk penopang hidup. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain, kepada lingkungan masyarakatmu, kepada alam sekitarmu, kama sebagaimana ahsanallah, Allah telah berbuat baik ilaika kepadamu. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sangat baik kepada kita, menganugerahkan segalanya. Allah menganugerahkan hidup dan seluruh sarana hidup. Allah menyediakan udara, air, Allah menyediakan bumi sebagai tempat kita berpijak, Allah menyediakan bumbu-bumbu dapur. Saya bayangkan kalau Allah ini boikot tidak ada garam gimana? Kalau Allah boikot tidak ada bawang putih gimana? Masya Allah. Tidak ada bawang merah gimana? Tidak ada cabai merah yang sering dipakai untuk sambal sehingga makanan kita jadi enak. Allah tidak menyediakan nanas gimana? Tidak ada sambal nanas. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi Allah sudah berbuat baik yang sangat banyak kepada kita. Maka wa ahsin, berbuat baiklah kamu kama sebagaimana ahsanallah, Allah telah berbuat baik ilaika kepadamu, wala tabghil fasada, dan janganlah kamu berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Mestinya kalau nebang pohon jati ditebang, manusia juga harus menanam penggantinya, bukan hanya nebang-nebang saja. Sehingga akhirnya hutan gundul dan akhirnya banjir. Masya Allah. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha, sungguh Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai sapa Allah al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, sebagai pembuka sudah kita bahas 3 ayat. Silahkan sekarang dari dan untuk kita mulai. Prof Edi Armanto, silahkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya kepada Meta AI ini kan,
apa yang sebaiknya dibahas dari Al-Baqarah ayat 30 ini kan. Nah, kemarin sudah saya share juga tentang mengapa kita di atas bumi, tujuan kita hidup di dunia ini dan segala macam itu kan. Nah, sudah saya share juga. Nah, si mesin ini menjawab ya. Sebetulnya khalifah itu tadi sudah dibahas adalah pengganti ya atau pemimpin di bumi ini ya. Nah, ayat 30 ini dia menyarankan untuk membahas 3 hal ya, 3 hal. Tadi sudah dibicarakan oleh Ustadz Burhan. Pertama adalah khalifah itu sendiri ya, sebagai pengganti Allah di bumi ini. Kemudian yang kedua tentang pengelolaan bumi ini sendiri. Tadi sudah dibahas contoh-contohnya tentang ini, kerusakan ini apa segala macam. Nah, itu pengelolaan itu ya. Nah, yang ketiga semuanya itu akan menjadi ujian, itu amanah kepada kita. Nah, sekarang barangkali kita sepakat bahwasannya yang saya share kemarin ya, bahwa shortcut itu jalan pintas menuju surga Allah atau jalan pintas mencapai ridho Allah itu yang paling singkat itu adalah melalui ilmu pengetahuan. Itulah, hanya dengan ilmu pengetahuan itulah shortcut yang paling singkat sekali kita akan bertemu kepada Allah. Kita akan mencapai ridha Allah, kita akan masuk surga Allah. Shortcutnya itu, jalan paling pintas itu adalah melalui ilmu pengetahuan. Akan tetapi ibu dan bapak sekalian, ilmu pengetahuan itu kan banyak, luas sekali ya. Ad-din itu kan, ilmu Allah itu luas sekali. Oleh karena itu kita coba bahas sedikit ya, batasan. Sehingga yang dimaksud shortcut ilmu Allah yang supaya kita tuh sampai kepada Allah, mencapai ridhonya, mencapai surga Allah itu ilmu yang bagaimana cirinya. Nah, itu saya bilang 3 nih. 3. Jadi ilmu yang pertama adalah ilmu yang bersumber dari 4 sumber ini ya. Nah, pertama Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, Ijma'. Nah, 4 ini. Jadi ilmu yang bersumber dari 4 ini ialah yang sekarang kita pelajari ini kan. Kemudian yang kedua, ilmu itu harus baik ya. Jangan lupa bahwa iblis, setan juga membuat tandingan dari segi ilmu ini ya. Dia membuat tandingan. Nah, itu banyak ceritanya pada zaman Nabi Sulaiman. Contoh ya. Semua ilmu itu memang baik kecuali 5 ya. Nah, 5 ini sebaiknya kita tidak belajar dan tidak mencoba untuk mengetahui. Mungkin lebih dari 5 ya. Dalam bahasa kita aja 5. Pertama adalah black magic. Black magic itu tidak bagus. Perdukunan, santet, guna-guna. Nah, ilmu itu kan. Nah, tidak boleh semua itu. Jadi ilmu tandingnya yang dibuat oleh iblis, setan yang terkutuk itu untuk mengelabui manusia agar manusia itu bisa kena kepada tidak sesuai dengan jalan Allah itu. Padahal kita tadi sudah mengatakan ya bahwasanya jalan yang shortcut yang paling singkat untuk mencapai ridho Allah, untuk mencapai surga Allah itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah bersumber dari 4 tadi, yang kedua adalah baik, bukan berdasarkan yang ilmu 5 tadi yang dimainkan oleh setan iblis yang terkutuk itu. Yang ketiga syaratnya adalah bermanfaat dan berguna. Untuk siapa? Untuk umat seluruhnya, untuk bumi ini seluruhnya ya. Untuk manusia, untuk hewan, untuk anak istri kita, untuk tetangga, untuk jemaah masjid, untuk semuanya. Nah, jadi kalau ilmu itu tidak bermanfaat, nah contohnya aja ilmu tidak bermanfaat. Misalnya ilmu begal. Ilmu begal itu adalah dia sendiri tidak mendapatkan manfaat, sementara orang lain dirugikan. Nah, itu definisi begal artinya. Begal itu definisinya orang melakukan sesuatu, dia tidak mendapat manfaat, orang lain dirugikan. Contoh, bunuh misalnya tanpa sebab. Dia tidak mendapat manfaat dari membunuh orang itu, tapi orang lain dirugikan. Ya, itu contohnya. Nah, jadi harus bermanfaat. Nah, ibu dan bapak sekalian ya, kalau kita lihat, saya bertanya lagi kepada mesin ini, hai mesin, jawab pertanyaan saya. Berapa kali Quran menyebutkan tentang khalifah ini? Dia bilang ada 8 kali katanya. Jawabannya 2 kali sebagai mufrad ya. Kemudian 6 kali sebagai jamak.
Nah, dia sebutkan di sini. Saya sebutkan surat-surat Al-Qur'annya saya bahasanya yang membahas yang saya bilang tadi. Pertama Al-Baqarah 30. Ya, Al-Baqarah ayat 30. Ya sudah kita bahas sekarang. Shad ayat 26. Al-An'am ayat 165. Ya, itu tadi yang menjadikan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini. Yang ketiga. Yang keempat Yunus ayat 14. Nah, itu yang menjelaskan generasi telah umat terdahulu itu dijadikan khalifah. Kemudian yang kelima Yunus 73. Allah menjadikan pengikut Nuh sebagai khalifah di bumi ini. Kemudian Fatir 39. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Nah, kemudian yang ketujuh Al-An'am 62. Allah menjadikan Kalaif di muka bumi. Kalaif itu jamak dari khalifah ini ya. Jadi khalifah itu sebagai mufradnya, jamaknya kalaif ya. Kemudian yang 8 yang terakhir Al-Mu'minun ayat 74. Sama, Allah menjadikan manusia sebagai kalaif di muka bumi. Ya itu saja tambahan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dianto. Alhamdulillah, jadi bahasan pertama tadi manusia mempunyai peran sebagai khalifah, pengganti Allah di muka bumi. Itu sering disampaikan bahwa kalau Allah menciptakan sungai, maka manusia menciptakan bendungan supaya sungai tadi airnya naik terus menjadi tinggi airnya bisa disalurkan ke kiri kanan sungai menjadi saluran-saluran untuk meratakan air, menyuburkan tanah. Kalau Allah menciptakan angin, lalu manusia menciptakan kincir angin. Di negeri Belanda itu kincir angin banyak. Kincir angin berputar itu ketika dia berputar, setiap bagian-bagian dari kincir tadi diberi seperti ember gini, lalu mengangkat air. Nah, air lalu ditumpahkan, dialirkan kemana-mana. Kemudian bisa juga menciptakan listrik dari angin. Dari angin lalu Allah menciptakan angin, manusia menciptakan barang yang berputar tadi menjadi dinamo, berputar lalu menimbulkan listrik, jadi sumber listrik. Nah, lalu Allah menciptakan sinar matahari, manusia menciptakan panel-panel listrik sehingga menjadi penerang. Nah, jadi bermacam-macam yang menunjukkan bahwa manusia sebagai pengelola kehidupan dunia. Nah, jadi pengganti Allah di muka bumi. Nah, jadi apa peran Allah itu didelegasikan kepada manusia. Nah, kemudian tadi disebutkan tentang penyebutan khalifah di dalam Al-Quran 8 kali, itu luar biasa sekali. Angka 8 ini luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu. Pintu surga itu 8, pintu neraka 7. Mbah Maimun menjelaskan bahwa sujud itu 8. 7 dari anggota badan, dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Yang ke-8 hati. Nah, jadi pintu surga 8, dan tadi ternyata kata khalifah itu 8 juga. Jadi siapa yang menerapkan peran Tuhan, manusia sebagai pengganti Allah di muka bumi, dia akan mendapatkan surga nanti dengan pintunya 8 tadi. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, jadi jalan pendeknya tadi ilmu, Pak ya. Ilmu itu awalnya iqra, membaca. Nah, makanya Quran awal Quran iqra, baca. Bukan membaca huruf, bahkan membaca kehidupan. Membaca kehidupan, bacalah kehidupan ini dari mana asalnya? Dari Allah. Semua Allahus Somad. Allah tempat bergantung semua makhluknya. Kita bisa berjalan ke masjid ditolong Allah. Makanya zikir kita, tasbih kita ujungnya la haula wala quwata illa billah. Sering kami sampaikan, kehidupan kita ini digambarkan dengan tawaf. Seminggu 7 kali, makanya tawaf itu 7 kali. Dengan ucapan subhanallah walhamdulillah, berinding rasanya ya. Wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
ujungnya itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, bersama Allah. Ya. Mungkin bisa ada dijelaskan lebih untuk dari dan kita. Siapa dulu ini, Ustaz? Oh ya, silakan Pak Haji Saleh ya. Silakan. Mic-nya mana? Yang dekat, ya, biar masuk di live streaming. Silakan Pak Haji Saleh. Ya. Nanti terus Ustadz Sulian, Ustadz Ibar, Pak Haji Ambali, Pak Joko. Ya, dikit-dikit merata. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi pagi ini tadi ada disinggung tentang DKM ya. Makmur, kata makmur masjid ya. Jadi kemarin kami ada sedikit diskusi di tim DKM inti lah ya. Ada beberapa hal yang mau kami tanyakan di sini. Kebetulan memang di di lingkupan tadabur ini anggotanya adalah penasehat, pelaksana di DKM yang inti, ya. Ketua yayasan ada di sini juga, ya. Kemudian mungkin pengamat yang lain juga ada, ibu-ibu juga ada. Jadi kami ini sebagai gambaran bahwa dana masjid, perhitungan dana masjid kalau kita membuka kotak amal ini, selain 2 kotak yang besar, itu tidak cukup untuk operasional kita, Pak. Jadi kita harus tarik kadang-kadang dari bank. Tapi kalau memang ditambah dengan 2 kotak besar itu, insya Allah tidak dilakukan. Jadi dalam arti kata di sini, saya pengen memohonkan uang atau dana masjid ini semaksimal mungkin, yang memang kita kalau bisa bank ini menjadi semacam tabungan kita, yang suatu saat nanti kita gunakan dan kita akan realisasinya dalam bentuk yang mungkin lebih sangat khusus gitu. Nah, di sini kami pengen menanyakan ini khususnya dengan bapak-bapak penasehat ya, Pak Yayasan, bahwa 2 kotak besar yang terakhir dibuat itu dulunya ada terucapkan sebagai wakaf kalau nggak salah dulu ya, pernah terucapkan sebagai itu. Tapi dalam perjalanannya kita rubah jadi infak. Ya, saya lihat memang sudah ditulis jadi infak. Nah di sini karena memang saat ini ada rencana kita pengen buka itu. Tapi saya menyampaikan dengan teman-teman karena saya mendengar masih wakaf. Kalau wakaf ini kan bahasanya semacam kalau kita di ekonomi itu investasi. Nggak bisa kita habiskan. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau nggak salah, karena yang saya dengar pada saat kita ke Jogja, ke Masjid Jogokarian, Kiai Yazid itu menyampaikan bahwa dia memang membuat konsep wakaf yang memang setahun baru dibuka, tapi wakaf ini dia memang memanfaatkan untuk investasi Pak, membeli hotel. 2 hotel kalau nggak salah. Jadi buka pertama dia sampai 7 miliar dapatnya. Jadi digunakannya sebagai investasi dan sampai sekarang malah kalau nggak salah ya ceritanya sudah meningkat lagi investasinya menjadi beli sawah dan yang lain, sehingga operasional masjid itu udah bisa dijalankan semaksimal mungkin dari hasil usaha tersebut gitu. Nah di sini sebagai gambaran saya pengen meminta gambaran dari bapak-bapak semua di sini, khususnya untuk Pak Ustadz Hamali, Pak ini tentang 2 kotak besar ini. Karena gini, sebagai gambaran juga dari cerita Pak Yazid itu saya pernah dengar juga bahwa memang sebelum dia melaksanakan konsep wakaf ini, dia memang sudah membuat konsep detailnya. Apa yang mau dilakukan ke depan pada saat dibuka, dengan nilai berapa, apa yang dilakukan gitu. Jadi sudah semacam kurang lebih terstruktur dengan baik, pada saat duit ada mau dilakukan apa. Nah, saya juga belum tahu kalau yang di sini kemarin, karena gambarannya tiba-tiba saya karena betul tidak terlalu mengikuti ya, itu yang pertama. Jadi saya minta gambaran
Kalau memang itu masih bersikap wakaf, mohon maaf saya belum berani untuk bukanya. Tapi kalau itu sudah menjadi infak, boleh. Dalam arti kata kan kita buat ada kebutuhan sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali boleh kita buka dan boleh kita manfaatkan untuk operasional masjid. Operasional Pak ya, bukan untuk investasi. Tapi memang kalaupun bisa nanti kita buat macam investasi dan usaha dari hasil itu, tapi itu bukan bersifat wakaf gitu. Tapi itu bersifat infak yang insya Allah juga bisa gunakan untuk kebutuhan masjid juga. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya masuk aku biar jangan bayar dijawab dulu nih Pak, karena memang agak beda dikit dengan materi kita. Tapi setidak-tidaknya ini juga adalah gambaran daripada apa yang kita lakukan di masjid, biar benar-benar apa yang kita jalankan ini memang mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau dalam jalannya itu syariatnya sudah memang masuk gitu. Saya hanya pikir begitu. Yang kedua tentang ini Pak. Jadi pada saat kita mendengar dari Ustadz Thoyibno itu kan ada 4 waktu yang baik. Ya. Iya, ya, kalau nggak salah, waktu seperti kita ini dari subuh ke suruk, kemudian waktu asar ke maghrib, kemudian waktu maghrib ke isya. Nah yang satu lupa saya. Sebelum subuh. Sebelum subuh oh ya sebelum subuh ya. Sahur, memang ya. Yang pas itu ya. Jadi ya. Berarti waktu yang benar-benar mutajab di situ. Nah di sini saya melihat bahwa kalau kita waktu subuh ke suruk, alhamdulillah saya lihat waktunya 1 pekan itu terisi semua Pak. Ya insya Allah ini memang pahalanya besar untuk kita semua nih. Amin. Yang kedua waktu yang lainnya kalau kita waktu sebelum subuh, alhamdulillah juga saya lihat dipenuh juga sebelum subuh. Ini bisa benar-benar apapun yang dilakukan dari jamaahnya, walaupun pribadi insya Allah akan memakmurkan masjidnya. Karena biasanya hari waktu yang baik ini diisi dengan banyak orang, dengan zikir dan yang lain-lain. Saya yakin ini sama seperti pada saat memang kalau orang dari bulan itu melihat katanya Makkah itu Pak terang. Saya pikir juga mungkin mudahan pun seperti itu gitu pada saat itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga waktu asar ke maghrib yang memang kita belum maksimalkan. Ya, saya lihat begitu. Kemudian waktu maghrib ke isya. Dari 1 pekan waktu tersebut, saya melihatnya yang memang ada kegiatan-kegiatan berkelompok dalam arti kalau individu masing-masing saya yakin pasti punya kegiatan yang baik. Tapi untuk kelompoknya, untuk berkelompok atau untuk secara keseluruhannya, baru di hari malam Rabu ke malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Jadi malam Kamis ke malam Jumat itu, malam Rabu ke malam Kamis itu kan kita ngaji, ada sekelompok pengajian. Kalau yang malam Kamis ke Jumat kan kita ada yasinan, ya sebelum itu. Jadi maghrib ke isya itu. Kemudian di hari Sabtu juga seperti itu, ada pengajian walaupun sekelompok. Insya Allah ini memang bermanfaat untuk masjid kita. Ya. Saya selalu berpikirnya apa yang dilakukan di masjid ini, siapapun yang melakukan di masjid ini pasti bermanfaat untuk masjid kita. Yang tadi muncul terangnya dari bulan, kalau dilihat dari bulan Pak semacam Mekah itu. Saya berharap seperti itu. Nah di sini ada 4 hari dalam 1 pekan itu yang masih kosong antara asar dengan atau maghrib ke isya. Oke lah kalau malam minggu mungkin kita anggap kosong berat. Tapi ada 3 hari yang memang masih kosong. Saya pengen memohonkan 1 hari di dalam 1 bulan, ya, di antara minggu ketiga atau dengan minggu keempat, yaitu malam Rabu. Jadi ada jemaah kita yang mau sedekah mengadakan tausiah Pak. Jadi maksudnya dia yang membayar ustadznya. Nah, jadi tidak masuk di dalam keuangan masjid. Nah saya ingin gambaran dari bapak-bapak semua. Apakah itu juga bisa kita lakukan di sini? Ya. Saya cuma berpikir walaupun mungkin waktunya sangat mepet, kami sudah coba mereview waktunya Pak ya. Waktunya pun sudah kita review supaya jangan sampai dia menyenggol waktu isya-nya. Jadi mungkin 5 menit atau 3 menit sebelum isya itu sudah selesai. Jadi sebelum itu 10 menit atau 5 menit ada pertanyaan. Tapi pertanyaan kita batasi 1 atau 2 saja. Ya. Kemudian waktu yang lainnya adalah menjelaskan tausiah. Itu sudah kami arahkan seperti itu konsepnya. Saya pikir ini sangat baik. Tapi saya tetap pengen restu dari bapak-bapak semua. Apakah 2 hal tersebut tadi nanti bisa kita jalankan, kita lakukan sehingga akan bermanfaat untuk masjid kita. Itu saja. Mohon
gambarannya Pak, mohon sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami teruskan, silahkan. Ini dari kata memakmurkan tadi ya. Wasta'marakum fiha. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja barangkali. Terima kasih Pak Ketua selaku Ketua Pengurus Masjid. Saya menangkap aura semangatnya luar biasa. Terima kasih. Tadi yang disampaikan itu bakal menghadirkan berbagai pertanyaan yang panjang lebar. Jadi menyangkut waktu. Rasanya kita pernah sepakat cari waktu yang pas untuk bagaimana kita membicarakan masalah. Saya yakin Pak Soleh itu maunya mengangsur. Ada informasi dikit mengangsur. Tapi kita siapkan betul waktu yang pas untuk membahas hal ihwal berkaitan dengan Masjid. Kemakmuran masjid ini di bawah kepengurusan sebutannya DKM ya. Seperti raker gitu Pak ya, rapat kerja. Ya. Jadi kita jangan lari dari ini, tadabur ini waktu yang sangat sayang. Nah, jadi ini waktu pendek, kemudian ini forum ilmiah. Ya, forum ilmiah. Nah, jadi nak jawab punya Pak Soleh itu panjang Pak, tidak cukup tuh. Barangkali itu bisa beberapa waktu dan mungkin sesegera mungkin. Terima kasih. Saya kaitkan sedikit dengan kajian kita pagi ini, 3 surat itu. Saya mengambil dari sisi kehalifahan, khalifah kita itu. Oh, khalifah tadi ya, kata khalifah. Bahwa tugas khalifah itu ada beberapa, tapi salah satunya adalah atas nama Allah. Jadi kita memiliki suatu tanggung jawab, tugas dan peran maki Allah. Jadi apa yang sudah diciptakan wa ma fil ard di bumi ini oleh Allah, maka tugas kita sebagai khalifah adalah memeliharanya. Nah, memelihara ini membutuhkan suatu sinergi, sinergi kolektif. Sinergi kolektif ini banyak sekali aspeknya dan memang membutuhkan adanya suatu keikhlasan dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab bicara masalah alam tentu tidak bisa kalau tanpa sinergitas. Nah, oleh karenanya kita sekali-sekali boleh menghadirkan forum-forum di tadabur di hari Ahad itu tidak saja yang ahli mengupas hadis dan Quran, tapi juga ada yang teknis. Kita panggil orang PU misalnya, kita panggil orang yang paham mengenai lingkungan, mengenai Pak Prof. Edi Armanto, tak kira banyak. Untuk supaya kita bagaimana menjabarkan sebagai khalifah 3 ayat tadi, bagaimana dari aspek lingkungan yang betul-betul mendesak, misalnya dari sampah, itu bisa yang langsung aplikatif, yang benar-benar ibu-ibu rumah tangga ini, kemudian bagaimana mensinergikan, ya, karena tugasnya salah satu mewakili Allah itu memakmurkan. Bagaimana kita memakmurkan masyarakat di lingkar ini, yang versinya versi deket-deket Jogokaryan. Kita nggak usah tinggi-tinggi, Jogokaryan sudah high class itu. Nah, kita yang Lampung ini punya ndak RT itu data-data mengenai siapa betul yang kira-kira berhak menerima zakat, berhak orang-orang yang di kampung kita ini atau di pinggir-pinggir. Nah, dengan data itu kita wujudkan DKM ini untuk bagaimana melalui forum tadabur ini. Nah, itu 2 saja barangkali. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, Masya Allah luar biasa sekali ya. Jadi, ya. Memang untuk itu pun sudah kita bahas Pak. Rencana kita mau bis data bagi penerima Jakarta. Salah satu program kita beras 2 Pak. Memang sebenarnya pengen saya utarakan juga. Tadi cuman yang mendesak itu dulu pikirkan ya kan. Nanti ini juga kami minta waktu juga nanti pada saat kami sudah lagi menginventarisasi data-data ini, nanti kita keluarkan
dan kita bahas apakah memang benar gitu. Ya, ya. Nanti mungkin menjadi base data Masjid Al Munawwarah yang bisa kita gunakan di berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Kemakmuran miskin masjid, dan ya. yang itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Haji Soleh. Jadi memang ini forum kita kembali ke ilmu. Nanti yang dari Pak Soleh nanti ada waktu khusus semacam raker gitu Pak ya. Dan yang kedua kita akan bagus bergerak berdasarkan data. Data itu penting sekali. Ya. Materi ya. Masya Allah. Silakan Pak Sulian saya. Afwan Ustaz. Khalifah tadi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Balik ke materi Ustaz. Jadi memang kalau umpama kata khalifah, terus istilah Pak Joko tadi birokrat yang datang ke sinergi ke sini. Saya teringat dengan para ulama-ulama terdahulu, sahabat-sahabat Rasul. Ya. Ternyata para birokrat, teknokrat itu adalah mereka-mereka yang ahli Quran. Ya. Para ilmuwan-ilmuwan terdahulu adalah mereka yang ahli Quran, Profesor. Yang mereka dekat dengan Al-Quran. Bahkan Universitas Muhammadiyah Malang itu pernah kami mendapatkan informasi beberapa anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah di sana, pernah beberapa penghafal Al-Quran sempat ditolak dengan alasan mereka tidak memiliki kemampuan kecuali Al-Quran. Qudratullah, ternyata 4 anak yang masuk di universitas tersebut adalah mereka yang lulusan terbaik di fakultasnya masing-masing. Dengan hafal Quran. Dengan hafal Al-Quran. Masya Allah. Dan ini meluas sampai pernah ke Unsri, Profesor Dr. Insinyur Anis Sagap. Beliau pun karena di ahli Quran dan beberapa universitas yang lain, para penghafal Al-Quran menjadi prioritas untuk diterima di universitas negeri. Jadi memang benar Rob, mereka yang hafal Al-Quran itu adalah anak-anak yang cerdasnya luar biasa. Saya kemarin dapat informasi terakhir, ada seorang anak yang mampu menghafal Al-Quran dalam waktu 2 bulan 14 hari. Masya Allah, 2 bulan 14 hari. Ya. Dan ternyata memang luar biasa pintarnya. Dan beberapa anak-anak pun termasuk dari Palembang, Profesor. Jadi 74 hari Pak ya? 74 hari dia mampu menghafal Al-Quran. Dan terakhir berapa waktu yang lalu, 2 orang anak tukang sol sepatu di Palembang, Ya. mereka mampu menghafal Al-Quran dalam waktu 4 bulan. Dan 2 anak ini sekarang ini sudah diambil oleh Ustadz Umar Al-Hafiz untuk menuntut ilmu di Yaman. Jadi memang orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang cerdas dan insya Allah mereka akan menjadi nur. Seperti kata Kak Soleh tadi, sesuai dengan nama masjid kita, Munawwarah, terang benderang sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Demikian bro, kalau mau dikupas Al-Quran ini tidak berani. Karena kenapa? Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah kolam pena. Dan yang pertama kali diperintahkan oleh Allah adalah perpaduan dari kolam, itulah Iqra, baca. Jadi antara tulis, baca, fikir, hati adalah sesuatu yang memiliki korelasi satu sama lain. Allah alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sujan saya, Masya Allah, luar biasa sekali. Bapak ilmu kedokteran itu Ibnu Sina ya, Avisin itu ahli Quran. Dan terakhir kemarin yang pernah didiskusikan, penemu atom itu bukan Newton, tetapi ilmu Jahir Al-Halas. Masya Allah. Dari dunia Islam. Dari dunia Islam. Terima kasih Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang mau masuk pesantren Az-Zaitun, yang syekhnya, kiainya itu Ustadz Abdul Salam, Manji Gumilang, itu dites Al-Quran dari amma sampai Qul a'udzu binas. Jadi satu anak menghafalkan sejak amma ya tasa'alun oleh 2 orang penguji guru.
sampai qul a'udzu birabbin nas. Jadi Ustadz Abdul Salam mengatakan anak-anak yang hafal juz amma itu sudah modal bahwa dia rata-rata kecerdasannya di atas rata-rata. Karena bisa menghafalkan juz amma sampai 30 juz itu. Jadi semua anak-anak santri Zaitun itu ketika masuk dites juz 30 ya. Mungkin Ustadz Ibar bisa menjelaskan dari untuk kita pengalaman-pengalaman hidupnya atau dari pokoknya untuk kita, silahkan Ustadz Ibar. Terakhir nanti Pak Ambali. Baiklah, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin kembali kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, bahwasanya keberadaan manusia hidup di bumi ini tentunya sangat erat sekali kaitannya dengan ayat ini, karena ini merupakan salah satu hak prerogatif Allah yang tidak bisa dianalisis dengan analisa logika kita, di mana Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikah, Ini ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada para malaikat, Allah memang sengaja pada saat itu tidak hanya malaikat yang berada di atas surga, namun ada satu makhluk dari golongan jin, yaitu iblis. Mengapa Allah tidak melibatkan iblis dalam pemberitahuan tentang Allah akan menciptakan khalifah di permukaan bumi ini? Lalu dengan inilah pula, maka pada akhirnya iblis memiliki sifat hasad, karena Allah tidak menyertakan iblis ketika memberitahukan tentang penciptaan khalifah di muka bumi ini. Lantas dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala ketika telah menciptakan Nabi Adam setelah ayat 30 ini, maka ayat 31 ini Allah ingin membuktikan mengapa Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam itu. Nabi Adam memiliki kecerdasan intelektual dan lain sebagainya, manakala Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang semua nama-nama seluruhnya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Lalu pertanyaan itu Allah limpahkan kepada para malaikat, kalau seandainya malaikat itu merasa benar, sebagaimana protesnya malaikat ketika Allah berfirman di ayat 30 ini, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan seseorang yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, sementara kami bertasbih memuji engkau dan mensucikan? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kekuatan tentang masalah apa yang ada pada diri Nabi Adam tentang pengetahuan yang dimilikinya. Maka dari itulah yang namanya tidak disebut ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat, yaitu iblis, ketika Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke 32 qalu 34 ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Barulah ketika itu Allah perintahkan kepada seluruh para malaikat di surga untuk sujud kepada Nabi Adam, maka namu yang tidak disebut tadi ngerasa hasad, tersinggung, Pak. Aku yang tidak disebut oleh Allah nak harus sujud pula dengan Nabi Adam. Bahasa kita tuh sorry ya, kata iblis kira-kira seperti itu, Pak. Maka dari itu iblis enggan sujud kepada Adam, ada aba wastakbar. Aku lebih mulia karena aku diciptakan dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tin. Kalau api sujud kepada tin, kepada tanah, barangkali mungkin perasaan iblis merendahkan dirinya di hadapan semua makhluk yang ada di permukaan surga pada saat itu. Nah, maka dari itu sekali lagi ayat ini memberikan keterangan kepada kita bahwasanya Allah sengaja untuk menciptakan khalifah, yaitu Nabi Adam, di atas permukaan bumi ini dalam rangka nanti semuanya akan kembali setelah disaring oleh Allah, mana yang bertakwa, mana yang tidak bertakwa.
Maka kami sampaikan bahwasanya insya Allah selama kita sebagai seorang mukmin Islam menjalankan syariat, kita semua akan kembali kepada surganya Allah sebagaimana kita di asal nenek moyang kita yaitu Nabi Adam. Sebagaimana dulu pernah kami sampaikan, sampai manusia yang paling terakhir diangkat oleh Allah di dalam neraka yaitu Juhainah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan di ayat 30 ini tentang penciptaan Nabi Adam, di mana malaikat disuruh bersujud, namun iblis enggan disujud karena tidak disebut oleh Allah. Tapi ini hak prerogatif Allah, tidak ada yang bisa menganalisanya karena Allah punya kehendak. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ibar, Masya Allah. Jadi ayat-ayat ini perlu kita pelajari kelanjutan dari ayat 30 tadi. Ya, jadi ada sambungannya. Tidak selesai ayat 30 koma ini. Ini hadir juga Ustaz Nur. Sebelum Pak Hambali, ada yang bisa disampaikan Ustaz Nur? Dari dan untuk kita, mohon disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat bagus diskusi pada pagi hari ini mengenai tentang penciptaan Allah, penciptaan khalifah di muka bumi. Kalau kita melihat pada ayat 30 ini, Allah meminta pendapat kepada malaikat bahwasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak menciptakan khalifah di muka bumi. Padahal secara ini Allah itu otoriter. Bisa saja Allah tanpa mengutarakan kepada malaikat, Allah langsung menciptakan manusia, menciptakan khalifah. Namun di sini ada hikmah dari ayat ini. Hikmahnya adalah bahwasanya kita ini harus bermusyawarah dalam segala hal. Allah minta pendapat kepada malaikat. Malaikat. Aku ini menciptakan khalifah di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah saja yang maha kuasa masih minta pendapat malaikat. Diskusi dulu, bermusyawarah. Apalagi kita manusia. Jadi segala sesuatunya memang harus musyawarah. Sesuai apa yang tadi disampaikan Pak Soleh juga, menyampaikan tentang masalah kemasjidan ya. Mungkin disinilah sebenarnya waktu yang luar biasa kalau benar kata Pak Soleh tadi untuk meminta pendapat-pendapat. Mungkin nanti bisa dijadwalkan di ba'da subuh Pak Soleh mungkin diskusi mengenai kemasjidan, karena kalau yang sudah kita rapat, maaf kalau kita bikin undangan ini terkadang kalau siang atau ba'da zuhur, ba'da asar, terkadang hanya orang-orang itu yang datang. Mungkin banyak kesibukan yang pasti itu ya. Oleh karena itu tepat waktunya kalau bisa ba'da subuh, akalnya masih cemerlang, pendapatnya mungkin juga masih bagus-bagus, jernih. Nah, boleh dijadwalkan kapan Pak Soleh, Pak Ketua. Jadi kita minta waktu kepada jamaah tadabur untuk diskusi masalah itu terkait kotak wakaf. Karena yang sudah kotak wakaf ini selalu dibuka kemudian digunakan untuk operasional. Kita sudah komitmen untuk wakaf tapi dibuka untuk operasional. Nah ini. Makanya benar Pak Soleh ini sangat berhati-hati ingin pendapat daripada para penasehat mengenai tentang kotak wakaf, dan waktu untuk pembahasannya menurut saya itu bagusnya adalah pada subuh, karena semua penasehat insya Allah rata-rata ada di sini ya, hadir. Nah itu saja. Kemudian yang kedua adalah mengenai dalam firman Allah di sini ada mengenai wa nahnu nusabbihu. Ya. Nah ahli tafsir mengatakan nusabbihu ini maknanya adalah solat. Jadi kami solat. Jadi solat menurut dalam tafsir Bayghawi, kitab tafsir Bayghawi mengatakan bahwa tasbih nusabbihu dan kami bertasbih ini maknanya adalah dan kami juga solat. Kemudian yang ketiga bahwa malaikat ini yang namanya malaikat kan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini malaikat menyanggah. Bahwasanya kata malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfikud dima? Apakah engkau ya Allah akan menjadikan seseorang khalifah yang kelak akan merusak, menumpahkan darah,
Ini Allah, malaikat bukan berarti dia bermaksiat, menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun malaikat ini di sini dalam tafsirnya dikatakan malaikat ini ingin mencari kejelasan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang akan diciptakannya khalifah di muka bumi. Mungkin itu saja yang baru saya cari dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Nur, Masya Allah, luar biasa sekali. Ada ungkapan tidak akan menyesal orang yang sudah bermusyawarah. Betul. Nah, kemudian tadi ternyata di sini nusabihu ini sholat. Memang luar biasa sekali. Semakin banyak informasi, semakin banyak yang kita dapatkan ilmunya. Terakhir sebagai keynote habis sampai sini dulu. Ya, oke, kalau gitu sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi bahasanya. Kita ya, silakan. Jadi terjawab sudah di ayat 30 ini, di ayat 72 Al-Ahzab. Inna aradna al-amanata ila akhiri. Ya. Yang tadinya dikhawatirkan, diragukan manusia akan menjadi khalifah. Nah, ini sini terjawab. Jadi terjawabnya itu khalifah itu sebagai pemimpin manusia. Jadi manusia dijadikan pemimpin untuk memimpin dan mengelola bumi dengan baik. Itu tadi ilmu tanahnya masuk, aplikasinya semuanya. Tentang pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian yang dua, manusia itu sebagai wakil Allah, Pak. Hebat kita nih, wakil Allah. Wakil Allah, ya. Ya, manusia adalah wakil Allah di bumi, yang berarti mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah. Tidak mengkhianati yang diserahkan oleh Allah kepada kita, kepada Nabi Adam. Amanah. Tidak mengkhianati. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Sebagai hamba, sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi serta memanfaatkannya untuk kebaikan dan kesejahteraan makhluk semuanya, termasuk kita manusia. Wasawirhum fil amri. Segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan. Masa Allah bermusyawarah dengan malaikat? Minta pendapat malaikat, itu cuma cerita. Sanggahan malaikat itu hanyalah cerita. Menggambarkan bahwa kita harus selalu musyawarah. Walaupun hasil musyawarah itu ini a'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah kepada malaikat, aku baca dewe, aku baca. Yang kamu katakan menggalak membuat kerusakan itu, akulah tahu. Nah, tapi aku masih tetap nak amanah ini. Ya buktinya kita turunnya kepada Nabi Adam, turunnya kepada Rasulullah SAW dan nabi-nabi sebelum ini, Hud, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa. Nah, jadi semuanya itu sudah diatur oleh Allah dan gamblang Pak kurikulumnya, enggak susah-susah. Pelajarannya itu disuap ke, malah budi kucekkan dulu pisang disuap ke. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari, tapi jangan lupakan dunia. Karena kamu hidup di dunia. Ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia itu tempat menanam, nanti kita akan menuai di akhirat. Nah, jadi masalah kotak tadi Pak Soleh, boleh kita bahas. Tapi topiknya pembahasan tentang wakaf, kemakmuran masjid. Kotak 2 ekor itu Pak, hasil kita dari Joko Karyan. Saya sebenarnya agak kecewa Pak. Sebab wakaf itu setelah dibuka disimpannya untuk wakaf. Kaget kalau ada cukup kita beli kebon. Beli kebon itu beli sawah. Di mana bayar pernah jalur 19. Atau beli kebun karet. Malah beli kebun sawah bayarlah. Kalau karet itu cuma 6 bulan Pak hasil panennya. 6 bulan sebelumnya dia akan berguguran dan getahnya tidak ada. Atau kebun sawit. Nah hasilnya itu Pak, untuk memakmurkan masjid, untuk operasional masjid. Begitulah pesantren Pak. Pesantren itu sawah Pak, untuk gaji gurunya. Sawah. Dari sawah. Dari mana itu didapat? Itulah yang dicontohkan oleh Joko Karyan. Makanya
Salah kalau itu digunakan untuk operasional masjid. Untuk sementara ini kita tabungkan dulu, dibuka 3 bulan sekali, 27 juta, simpan terus sampai 100 juta. Ada enggak sawah yang harga 1 juta, 100 juta untuk satu paket, satu peta apa namanya itu. Kita beli sawah. Panen sawah 2 kali setahun. Dijual, masukkan dalam masjid untuk operasional masjid. Nah itu tujuan itu. Tapi selama ini Pak Soleh, setiap kali itu dibuka, digunakan untuk operasional masjid. Masa kurang operasional masjid? Dalam 1 bulan, 4 minggu, kalau 2,5 juta saja masuk, berarti 10 juta. 10 juta. Belum dari hasil kota itu, untuk makanan kita itu berlebih, bisa subsidi kepada operasional masjid. Saya kira tidak kurang, Pak. Nah, tinggal mengelolanya bagaimana, itu aja. Jadi, bukan tidak setuju, hari ini waktunya tuh sayang karena kita membahas topik. Jadi kalau kita gunakan untuk membahas itu tadi, habis waktu kita. Jadi kira-kira begitu Pak. Tambahan dari saya, yang jelas, wasawirhum fil amri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Hambali. Nanti dicari waktu khusus untuk membahas ini. Kita akhiri dulu kajian kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.